Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak dosen dan teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang topik-topik penelitian kuantitatif pada pendidikan Islam. Pada penelitian pendidikan Islam tidak berbeda dengan penelitian pada umumnya, yang membedakan hanya terletak pada topik-topik dan sumber lainnya. Topik-topik penelitian dalam kajian-kajian Islam ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, topik penelitian Al-Quran dan hadis, yaitu metode bayani, suatu metode penelitian untuk menemukan ilmu dengan usaha maksimal dengan cara membaca, mempelajari, memahami, dan mengkaji penjelasan-penjelasan dari nas-nas Al-Quran dan hadis. Yang kedua, topik penelitian filsafat, yaitu metode burhani, suatu metode penelitian yang mengandalkan kemampuan berpikir logis dengan kaidah-kaidah tertentu secara runtut dan sistematis. Yang ketiga, topik penelitian kurikulum, yaitu metode tajribi, yakni suatu metode penelitian selain memerankan kemampuan berpikir logis, juga dilanjutkan dengan tindakan eksperimen observasi dan bentuk-bentuk metode yang dikenal dengan metode ilmiah. Keempat, topik penelitian aktivitas belajar, yaitu metode irfani, suatu metode penelitian yang mengandalkan al-takarub ila Allah atau istisal bil ala Allah dengan melakukan langkah-langkah tertentu, mulai dari istidat, tazkiyah al-nafs, tekniknya dengan melakukan riyadhah, yaitu latihan-latihan dalam arti melakukan amalan-amalan terus-menerus baik secara individu maupun kelompok dengan mengikuti mursyid. Berdasarkan bidangnya, penelitian dibedakan ke dalam 3 jenis penelitian, yaitu penelitian akademik, profesional, institusional. Penelitian akademik adalah penelitian pada bidang-bidang akademik. Penelitian institusional adalah penelitian yang dilakukan pada institusi tertentu, yaitu penelitian tentang aktivitas yang dilaksanakan institusi tertentu. Dan penelitian institusional seperti kajian-kajian tentang lembaga pendidikan Islam. Berdasarkan tujuannya dapat dibedakan kepada 2 kelompok. Yang pertama, penelitian terapan adalah penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Misalnya penelitian tentang metode pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar agama Islam. Yang kedua, penelitian murni atau penelitian dasar adalah penelitian yang dilakukan diarahkan sekedar untuk memahami masalah penelitian secara mendalam tanpa ingin menerapkan hasilnya. Penelitian dasar bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis. Jadi penelitian murni atau dasar berkenaan dengan penemuan dan pengembangan ilmu. Misalnya penelitian tentang konsep an-nafs dalam Al-Quran. Berdasarkan metode penelitian kualitatif, di sini penulis akan memberikan salah satu metode penelitian pendidikan Islam, yaitu dengan cara penelitian survei. Penelitian yang dilakukan pada propolis besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan
kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel sosial maupun psikologis. Misalnya survei tentang profil madrasah ibtidaiyah di Kalimantan Timur. Dalam kriterianya pun tidak berbeda dari kriteria pada umumnya. Adapun kriteria-kriteria penelitian pendidikan Islam, yang pertama, masalah dan tujuan penelitian harus berkaitan dengan ruang lingkup penelitian pendidikan Islam. Yang kedua, masalah dan tujuan penelitian harus digambarkan secara jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan kepada pembaca. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan bersifat kritis dan analitis. Yang keempat, masalah penelitian yang diajukan bersifat rasional. Yang kelima, koherensi, yaitu terdapat keterkaitan antara bagian dalam penelitian. Yang keenam, konstitusi penggunaan istilah dalam penelitian. Yang ketujuh, memuat konsep dan teori. Sebagian besar diambil dari penafsiran ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan teori-teori yang dikembangkan oleh ulama atau ahli-ahli pendidikan Islam. Yang kedelapan, menggunakan istilah dengan tepat dan definisi yang uniform. Yang kesembilan, mengembangkan hipotesis yang dapat diuji jika yang akan dilaksanakan adalah penelitian kualitatif. Dan 10, teknik dan prosedur dalam penelitian dijelaskan secara rinci. Yang ke-11, objektivitas penelitian harus tetap dijaga dengan menunjukkan bukti-bukti mengenai sampel yang diambil. Yang ke-12, dilakukan dengan hati-hati, cermat, jujur, dan teliti. Yang ke-13, kekurangan-kekurangan selama pelaksanaan penelitian harus diinformasikan secara jujur dan menjelaskan dampak dari kekurangan tersebut. Yang ke-14, validitas dan kehandalan data harus diperiksa dengan cermat. Jika dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan uji coba institusi penelitian sebelum digunakan pada subjek penelitian. Jika pada penelitian kualitatif dilakukan dengan teknik penjaminan keabsahan data. Yang ke-15, dapat diulangi oleh peneliti lain sehingga dapat diuji validitas dan reliabilitasnya. Yang ke-16, memiliki akurasi yang tinggi, dapat diterima. Yang ke-17, kesimpulan yang diambil harus didasarkan pada hal-hal yang terkait dengan data penelitian. Yang ke-18, berimbang antara nilai manfaat penelitian dengan biaya penelitian. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.